kasih. Di sini saya sedang berada di depan Masjid Al Munawwar dan akan membawakan materi tentang para lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Para lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia didukung oleh berbagai lembaga dan industri yang berperan penting dalam pengembangannya. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, sementara lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah berperan dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Regulasi dan pengawasannya yaitu OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan syariah, memastikan bahwa semua lembaga keuangan mematuhi prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dan yang selanjutnya itu pengembangan kebijakan. OJK juga berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah, termasuk pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Yang kedua yaitu bank syariah. Dalam penyediaan layanan keuangan, bank syariah menyediakan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan murabah, musyarakah, dan mudarabah. Yang selanjutnya itu ada edukasi dan sosialisasi. Bank syariah juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip perbankan syariah sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Yang ketiga yaitu lembaga pembiayaan syariah. Alternatif pembiayaan. Lembaga pembiayaan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah, membantu individu dan bisnis dalam mendapatkan dana tanpa melanggar prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu kerjasama dan dengan bank syariah. Lembaga ini seringkali bekerja sama dengan bank syariah untuk menyediakan produk yang lebih beragam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu asosiasi dan organisasi profesi. Asosiasi seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau singkat yaitu ASBISINDO berperan dalam mempromosikan perbankan syariah dan advokasi seperti anggotanya. Yang selanjutnya yaitu ada standarisasi dan sertifikasi. Organisasi ini juga berperan dalam menetapkan standar dan memberikan sertifikasi untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu pendidikan dan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesi menyediakan program studi dan kursus yang fokus dalam perbankan syariah, menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang ini. Yang selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan lembaga penelitian membantu dalam pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keenam yaitu industri pendukung lainnya. Teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mendukung perbankan syariah dalam hal efisiensi operasional dan penyampaian layanan kepada nasabah. Yang selanjutnya yaitu konsultan syariah. Lembaga konsultan syariah memberikan nasihat dan bimbingan kepada bank dan lembaga keuangan dalam memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya berbagai lembaga dan industri pendukung ini, perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan baik, memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh yaitu media dan komunikasi. Bagian penyebaran informasi, media berperan penting dalam penyebaran informasi mengenai perbankan syariah, termasuk produk, layanan, dan manfaatnya kepada masyarakat luas. Yang selanjutnya itu membangun citra positif, membangun pemberitaan yang positif. Media dapat membantu membangun citra perbankan syariah sebagai alternatif yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Yang kedelapan yaitu pemerintah dan kebijakan publik. Bagian dukungan kebijakan. Pemerintahan melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat memberikan dukungan bagi pengembangan perbankan syariah, termasuk insentif bagi
lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya itu ada program sosial. Pemerintah juga dapat meluncurkan program-program sosial yang mendukung inklusi keuangan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan perbankan syariah. Yang kesembilan yaitu investor dan pemodal. Ada pendanaan dan investasi. Investor yang tertarik pada prinsip syariah dapat berinvestasi di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, memberikan modal yang diperlukan untuk ekspansi dan inovasi. Yang selanjutnya itu mendorong pertumbuhan. Dengan adanya dukungan dari investor, lembaga keuangan syariah dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Yang ke-10 yaitu komunitas dan masyarakat. Sini ada partisipasi aktif. Komunitas yang memahami dan mendukung perbankan syariah dapat berperan aktif dalam mempromosikan produk dan layanan kepada anggota masyarakat lainnya. Yang selanjutnya itu ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Yang ke-11 yaitu ada teknologi finansial atau fintech. Ada inovasi layanan. Fintech syariah menawarkan solusi keuangan yang inovatif seperti aplikasi pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Yang selanjutnya itu ada peningkatan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak dilayani oleh bank tradisional, meningkatkan inklusi keuangan. Yang ke-12 yaitu riset dan pengembangan produk. Inovasi produk keuangan, lembaga penelitian dan universitas berperan dalam melakukan riset untuk mengembangkan produk keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu ada evaluasi dan analisis. Penelitian juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas produk yang ada, memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang ke-13 yaitu kerjasama internasional. Ada pertukaran pengetahuan. Kerjasama dengan lembaga internasional dalam bidang perbankan syariah dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu akses ke pasar global. Melalui kerjasama ini, Bank Syariah Indonesia dapat memperluas jaringan dan akses ke pasar global, menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing. Yang ke-15 yaitu pengawasan syariah. Ada Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu ada audit syariah. Proses audit secara berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memberikan jaminan kepada nasabah bahwa layanan yang diberikan adalah halal. Yang ke-15 yaitu kesadaran masyarakat. Di sini ada kampanye edukasi. Berbagai kampanye edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah, menjelaskan manfaat dan keunggulannya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kepercayaan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan kepercayaan terhadap perbankan syariah akan semakin kuat, mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan layanan ini. Dengan semua peran dan kontribusi dari lembaga dan industri pendukung ini, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta perekonomian secara keseluruhan. Yang ke-16 yaitu pengembangan produk berbasis syariah. Di sini ada diversifikasi produk. Lembaga keuangan syariah terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti produk investasi syariah dan asuransi syariah. Yang selanjutnya ada pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang tepat diperlukan untuk memperkenalkan produk baru kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan minat terhadap produk syariah. Yang ke-17 yaitu keterlibatan stakeholder. Di
Di sini ada kolaborasi antar lembaga, keterlibatan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Yang selanjutnya itu ada forum diskusi dan seminar. Mengadakan forum dan seminar yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta membahas tentang tantangan dan peluang dalam perbankan syariah. Yang ke-18 yaitu penelitian pasar. Di sini juga ada analisis kebutuhan. Melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah, sehingga lembaga keuangan dapat menyesuaikan penawaran mereka. Di sini juga ada tren dan inovasi, memantau tren terbaru dalam Yang selanjutnya yaitu tren dan inovasi. Memantau tren terbaru dalam industri keuangan dan teknologi dapat mengidentifikasi peluang inovasi yang dapat diterapkan dalam perbankan syariah. Yang ke-19 yaitu pengembangan infrastruktur. Di sini juga ada sistem teknologi informasi. Investasi dalam sistem teknologi informasi yang canggih untuk mendukung operasional bank syariah, meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Dan selanjutnya yaitu jaringan distribusi. Membangun jaringan distribusi yang luas untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, termasuk cabang fisik dan layanan digital. Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di sini juga ada program pemberdayaan masyarakat. Lembaga keuangan syariah dapat melaksanakan program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan dan dukungan untuk usaha kecil. Yang selanjutnya yaitu dukungan untuk proyek sosial. Investasi dalam proyek sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan program pendidikan dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga dan industri pendukung. Perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya yaitu perbankan syariah di Indonesia merupakan sektor yang terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Berbagai lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam pengembangan sektor ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi sebagai regulator yang memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif pembiayaan yang halal bagi masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah melalui program edukasi dan sosialisasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan syariah membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Perkembangan teknologi informasi dan fintech syariah memberikan kemudahan akses dan inovasi dalam layanan perbankan, meningkatkan efisiensi dan layanan dan daya saing. Keterlibatan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, asosiasi dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial. Secara keseluruhan, kolaborasi antara lembaga dan industri pendukung ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta perekonomian secara keseluruhan. Dengan mendukung